Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklimah Haris dengan NIM C1C019098. Saya dari kelas R10 jurusan akuntansi Universitas Jambi. Baiklah, pada pagi kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengantar akuntansi keperilakuan. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian akuntansi keperilakuan. Akuntansi merupakan suatu sistem untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Tujuan informasi tersebut adalah untuk memberikan petunjuk dalam memilih tindakan yang paling baik untuk mengalokasikan sumber daya yang langka pada aktivitas bisnis dan ekonomi. Akuntansi keperilakuan merupakan kombinasi antara ilmu akuntansi dengan bidang ilmu lainnya seperti ilmu sosial dan psikologi. Dalam bidang ilmu ini terdapat korelasi dan kaitan antara perilaku manusia dengan efek yang dipertimbangkan akan timbul dalam pengumpulan data-data akuntansi. Oleh karena itu, akuntansi keperilakuan merupakan suatu bidang yang digunakan oleh para pemegang saham dalam pengambilan keputusan dan juga memberikan pelajaran tentang bagaimana akuntansi memberikan pengaruh terhadap perilaku manusia. Lingkup akuntansi keperilakuan juga sangat luas, meliputi perilaku manusia dalam mendesain, membangun dan mendesain sistem akuntansi, pembelajaran dari reaksi manusia terhadap format dan isi laporan keuangan, cara informasi untuk pengambilan keputusan, teknik pengembangan pelaporan sebagai alat komunikasi pengguna, serta pengembangan strategi untuk motivasi dan menularkan perilaku, aspirasi, dan tujuan kepada penggerak organisasi. Pembahasan berikutnya adalah perbedaan akuntansi konvensional dan akuntansi keperilakuan. Akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan akuntansi keperilakuan merupakan hal yang berbeda. Perbedaannya adalah akuntansi keuangan membuat laporan keuangan untuk pihak eksternal perusahaan dan berpedoman pada standar yang berlaku umum. Sedangkan akuntansi manajemen membuat laporan keuangan untuk kepentingan manajerial sebagai bahan evaluasi kinerja perusahaan. Sedangkan akuntansi keperilakuan adalah cabang ketiga dari ilmu akuntansi yang berkaitan dengan hubungan antara perilaku manusia dan sistem, serta hal tersebut termasuk dalam akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Jadi dapat dikatakan bahwa akuntansi keperilakuan ini merupakan suatu subunit dari ilmu akuntansi manajemen dan ilmu akuntansi keuangan, dan ketiganya mempunyai peran dan subjek masing-masing tetapi masih saling berkaitan satu sama lain. Berikutnya kita akan membahas mengenai aspek akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan ini tentu saja memiliki aspek penting seperti cabang-cabang ilmu lainnya. Menurut Schiff dan Lewin 1974, ada 5 aspek penting dalam ilmu akuntansi keperilakuan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah teori organisasi dan keperilakuan manajemen. Perhatian teori organisasi modern ini menjelaskan tentang perilaku mereka sebagai dasar untuk melihat motif atas berbagai tindakan yang mereka lakukan. Dalam teori ini dapat dilihat bahwa ada pengaruh dari interaksi antar masing-masing elemen dalam upaya untuk mendukung tujuan sebuah organisasi dan perusahaan. Teori organisasi ini menitik beratkan pada perilaku masing-masing komponen dalam mengarahkan tujuan organisasi, memberikan motivasi hingga menampilkan karakteristik dalam penyelesaian masalahnya. Aspek yang kedua yaitu penganggaran dan perencanaan.
Tujuan organisasi atau perusahaan harus diformulasikan dan dijadikan sebagai fokus dari penganggaran dan perencanaan. Selain tujuan, penganggaran dan perencanaan juga harus difokuskan untuk melihat adanya interaksi perilaku dari masing-masing individu. Keselarasan antara dua bagian penting ini nantinya bisa menjadi fondasi pengembangan organisasi atau perusahaan oleh tim manajemen. Aspek yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Aspek lainnya adalah tentang pengambilan keputusan yang menjadi fokus dari teori organisasi modern. Dalam teori tersebut ada 3 model yang diperkenalkan sebagai metode pengambilan keputusan, yaitu model normatif, yaitu sebuah keadaan pengambilan keputusan oleh seseorang sesuai dengan keadaan yang seharusnya. Yang kedua, model paradoks, itu sebuah keadaan pengambilan keputusan yang menyatakan bahwa pilihan di antara dua alternatif tergantung hanya pada apa yang membedakan kedua alternatif, tidak berdasarkan faktor-faktor lain yang umum bagi kedua alternatif tersebut. Yang ketiga adalah model deskriptif, yaitu sebuah keadaan pengambilan keputusan yang melihat kondisi seseorang saat melakukan pengambilan keputusan berdasarkan fakta yang ada. Aspek yang keempat yaitu pengendalian. Aspek lainnya yang tidak kalah penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan adalah aspek pengendalian. Besarnya tingkat pengendalian berbanding lurus dengan besarnya sebuah organisasi atau perusahaan. Aspek ini banyak menghubungkan kinerja dan kemampuan adaptasi individu terhadap lingkungan sekitarnya. Bagian yang penting dalam aspek pengendalian adalah struktur organisasi yang jelas, hierarki administrasi, hingga pengendalian internal yang baik. Aspek yang kelima yaitu pelaporan keuangan. Aspek perilaku dalam bidang akuntansi ini juga meliputi bagaimana pelaporan keuangan yang mencakup perataan laba, keandalan informasi akuntansi, hingga kaitannya informasi kepada investor. Dalam hal ini, perataan laba disebabkan oleh adanya informasi khusus yang hanya dimiliki oleh pihak manajemen untuk mewujudkan kepentingannya dalam bagian untuk melakukan manajemen laba. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai landasan teori dan pendekatan akuntansi keperilakuan. Dalam akuntansi keperilakuan terdapat 2 pendekatan, yaitu dari pendekatan normatif ke deskriptif dan dari pendekatan universal ke pendekatan kontingensi. Yang pertama adalah pendekatan normatif ke deskriptif. Pada awal perkembangannya, desain riset dalam bidang akuntansi manajemen masih sangat sederhana, yaitu hanya memfokuskan pada masalah perhitungan harga pokok produk. Namun seiring berkembangnya teknologi produksi, permasalahan riset diperluas dengan diangkatnya topik mengenai penyusunan anggaran, akuntansi pertanggungjawaban, dan masalah harga transfer. Meskipun demikian, berbagai riset tersebut masih bersifat normatif, yaitu hanya mengangkat permasalahan mengenai desain pengendalian manajemen dengan berbagai model seperti arus kas yang didiskonto atau pemrograman linear, guna membantu manajer membuat keputusan ekonomi yang optimal tanpa melibatkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi efektivitas desain pengendalian manajemen. Namun, sejak tahun 1950-an, tepatnya sejak Argyris menerbitkan risetnya, akuntansi manajemen mengalami perkembangan yang signifikan dengan dimulainya usaha untuk menghubungkan desain sistem pengendalian manajemen suatu organisasi dengan perilaku manusia. Dan sejak saat itu pula, desain riset lebih bersifat deskriptif dan diharapkan lebih bisa menggambarkan kondisi nyata yang dihadapi oleh para pelaku usaha atau pelaku organisasi.
Sebelumnya telah dilakukan riset oleh Argyris, Hopwood, dan Oatley. Namun, riset mereka itu menggunakan pendekatan universal. Tetapi karena pendekatan universal memiliki banyak keterbatasan, maka dari itu muncul beberapa pendekatan lain yang selanjutnya dapat mendapatkan perhatian besar dalam bidang riset, yaitu pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi ini menyatakan bahwa pembuatan dan penggunaan desain sistem pengendalian manajemen bergantung pada karakteristik organisasi dan kondisi lingkungan di mana sistem tersebut akan diterapkan. Teori ini juga menanggapi pendekatan universal yang menyatakan bahwa suatu sistem pengendalian bisa diterapkan dalam karakteristik perusahaan dan kondisi lingkungan apa saja. Pendekatan universal ini beberapa variabel kontingensi yang mempengaruhi desain sistem pengendalian manajemen adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, ketidakpastian dan unit variabel. Keempat, strategi kompetitif. Kelima, faktor-faktor yang dapat diamati. Sejak tahun 1970-an, banyak peneliti mengangkat masalah tentang aspek-aspek motivasional dalam desain akuntansi manajemen. Teori perilaku organisasi yang banyak digunakan dalam desain riset adalah teori motivasi kerja dengan berbagai pendukungnya. Menurut Lutyens, tahun 1998, secara garis besar ada 3 golongan besar teori motivasi kerja. Teori isi terdiri atas hierarki kebutuhan dan teori 2 faktor. Yang kedua, teori proses yang terdiri dari teori motivasi yang dikemukakan oleh Froome serta Porter dan Lawler. Yang ketiga, teori kontemporer terdiri atas teori ekuitas dan teori atribusi. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai pengantar akuntansi keperilakuan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan materi. Saya sebagai penyaji pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.